Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairatul Nur Fadilah dengan NIM 2101031105154. In this occasion, I will tell you about learning strategy with presentation method atau strategi pembelajaran dengan metode presentasi. Sebelum saya menerangkan tentang strategi pembelajaran menggunakan metode presentasi, terlebih dahulu saya akan menerangkan apa itu strategi. Dalam proses pembelajaran, strategi merupakan faktor yang menentukan terhadap keberhasilan pembelajaran. Dengan adanya strategi, diharapkan pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan yang dicita-citakan. Dengan menggunakan strategi pembelajaran, guru akan lebih mudah menentukan informasi serta mengelola tahap demi tahap pembelajaran yang akan dilakukan dengan efektif. Pembelajaran akan berpusat pada siswa di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mengelola pembelajaran. Next, understanding of learning with presentation method. Presentation is an activity that cannot be separated from almost all fields of work today. Presentations are made at regular meetings, work meetings, and team and committee meetings. Presentasi dapat dilakukan pada saat penyampaian proposal kerja ataupun laporan hasil pekerjaan. Presentasi juga dapat dilakukan untuk melakukan penjualan dengan cara presentasi produk. Selain itu, presentasi juga dapat dijadikan strategi pembelajaran dalam mengajar, dapat digunakan oleh guru maupun dosen. Dengan metode ini, guru mengharapkan bahan pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai anak didik secara tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dihadapi oleh seorang guru. Kesulitan itu karena anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berbeda. Dalam pembelajaran, definisi metode presentasi adalah metode pemaparan gagasan di depan umum oleh siswa secara individu maupun tergabung dalam kelompok. Metode ini mengharuskan siswa untuk berbicara di depan kelas mengenai topik-topik tertentu. Metode ini terkadang dianggap sama dengan metode interaktif, ceramah interaktif. Alasannya, kedua metode tersebut sama-sama melibatkan siswa lain untuk memberikan tanggapan balik sehingga terjadi diskusi yang membangun. Namun, dalam metode ceramah, pihak yang menjadi pusat adalah guru, sedangkan siswa berperan sebagai peserta yang nantinya dilibatkan secara aktif. Sedangkan pada metode pembelajaran presentasi, pusatnya adalah para siswa, sedangkan guru mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam penerapannya, metode ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihannya antara lain yang pertama, melatih kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memandang suatu objek permasalahan secara objektif dan rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terlihat. Melalui presentasi, siswa akan dilatih untuk berpikir kritis sehingga mampu mengidentifikasi masalah dengan baik dan memilah informasi yang relevan untuk menyelesaikan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, presentasi memicu munculnya diskusi dengan siswa lain. Maka, siswa yang menjadi penyaji materi harus memiliki kemampuan untuk memahami hubungan yang logis antara ide dan argumen sehingga dapat menyimpulkan pernyataan yang tepat. Nah, yang kedua adalah meningkatkan keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam proses belajar di kelas memang berbeda-beda. Guru memiliki tugas untuk menerapkan metode yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik serta suasana belajar yang lebih hidup dan pusat kegiatan yang tidak lagi pada guru. Presentasi dinilai efektif sebagai metode untuk meningkatkan keaktifan siswa, sebab terdapat pembagian tugas yang diembankan kepada mereka. Ada sekelompok siswa yang berperan sebagai penceramah di depan kelas dan sisanya sebagai pendengar sekaligus peserta diskusi. Sebagai metode pembelajaran, presentasi membutuhkan kerjasama antara seluruh siswa di kelas. Jika pihak yang berbicara hanya sekelompok siswa yang maju, maka presentasi itu tidak akan hidup.
Maka dari itu, siswa yang lain harus terlibat aktif dengan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga adalah mengasah kemampuan berkomunikasi secara lisan. Presentasi merupakan kegiatan penyampaian gagasan atau ide yang termasuk dalam bentuk komunikasi secara lisan. Selama presentasi, siswa harus menjadi seorang pembicara yang berhadapan dengan orang banyak dalam durasi waktu yang agak panjang. Kondisi tersebut tentu membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga pesan dapat tersampaikan kepada para pendengar. Selanjutnya adalah melatih siswa untuk mandiri. Presentasi membutuhkan persiapan untuk mengumpulkan ide, menyusun makalah, membagi tugas dalam kelompok, dan membuat handout yang disebarkan ke siswa lain. Hal tersebut merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab siswa yang menjadi penyaji materi. Menggunakan presentasi sebagai metode pembelajaran bermanfaat untuk melatih kemandirian siswa. Mereka tidak terus-menerus memperoleh suapan materi dari guru, tetapi juga memiliki kesempatan untuk aktif sendiri sesuai dengan topik pembelajaran yang akan dibahas. Nantinya, mereka dapat meminta pendapat dari guru dan mendiskusikan materi yang diperoleh untuk memastikan apakah cocok dengan topik presentasi ataukah tidak. Yang terakhir adalah memicu siswa untuk banyak membaca. Dalam mengumpulkan materi presentasi, tentu saja siswa harus membaca buku yang menjadi sumber. Semakin banyak buku yang dibaca, maka presentasi yang ditampilkan akan lebih bagus. Berbeda halnya dengan hanya mendengarkan ceramah dari guru. Metode tersebut cenderung membuat siswa sedikit pasif sehingga malas membaca lebih lanjut karena menganggap materi dari guru sudah cukup. Nah, selain kelebihan-kelebihan tersebut, metode presentasi juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, adanya resiko kendala teknis. Kendala teknis berkaitan dengan masalah yang mungkin terjadi pada alat elektronik yang digunakan untuk presentasi. Misalnya laptop yang susah menyala, atau jaringan internet yang terputus, atau kerusakan LCD proyektor. Perangkat-perangkat tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan presentasi yang lancar. Jika terdapat kerusakan, konsekuensinya adalah tertundanya proses belajar mengajar. Maka dari itu, mengecek perangkat penunjang sebelum presentasi sangat disarankan. Selanjutnya adalah butuh media pendukung yang banyak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwasannya presentasi memerlukan media lain seperti laptop, proyektor, layar proyektor gantung, kabel, dan wireless pointer, dan juga jaringan internet. Harga semua perangkat tersebut tidaklah murah, sehingga sekolah perlu menyediakan biaya untuk membelinya. Namun, hal tersebut dapat disiasati dengan presentasi model sederhana, tanpa proyektor dan layar LCD. Sebagai gantinya, penyampaian presentasi tersebut haruslah menarik. Yang ketiga adalah butuh persiapan yang matang. Durasi presentasi bisa panjang atau pendek, tergantung dari alokasi waktu pembelajaran dan jumlah kelompok yang bertugas sebagai penyaji materi. Walaupun begitu, persiapan yang diperlukan tetaplah harus matang. Jika pertama kali penerapan metode ini, tentu saja siswa masih kesulitan untuk menyiapkan materi yang akan disampaikan. Belum lagi jika ada siswa yang mungkin kurang mampu mengoperasikan komputer. Dalam hal ini, guru perlu mendampingi sehingga bisa memberikan arahan untuk para siswa. Jika sudah terbiasa, siswa akan mendapatkan manfaat dari metode tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran, metode presentasi sangat efektif untuk melatih siswa berpikir kritis dan meningkatkan keaktifan siswa selama proses belajar mengajar. Namun, metode ini membutuhkan media penunjang yang beroperasi dengan baik dan guru sebagai fasilitator di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.